Oke teman-teman semuanya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan seputar benarkah server dari Sirekap ini ataupun server dari Info Publik Pemilu 2024 ini berada di luar negeri. Umumnya yang lagi viral di media sosial itu berada di Singapura. Sebenarnya untuk server dari Sirekap ataupun Info Publik Pemilu ini ya, khususnya di sini saya akan buatkan dua video ya, yaitu kita akan mengecek dulu untuk keaslian server dari ini ya, Info Publik Pemilu yang di pemilu2024.kpu.go.id dan di server Sirekap ya. Oke teman-teman, kita akan langsung melakukan analisa. Kebetulan ini saya sudah melakukan analisa sekitar 2 jam lebih sebenarnya, 2 jam lebih. Oke teman-teman, ini mungkin sudah tahu ya untuk situs untuk Info Publik Pemilu. Ini kita bahas ini dulu ya, dan kita juga nanti akan bahas masalah server Sirekap sebenarnya ada di mana, dan server ini juga untuk Info Publik Pemilu 2024 ini ada di mana. Oke, kita langsung. Di sini saya sudah ada dokumentasinya. Oke teman-teman yang mungkin sudah tahu ya di bidang IT, khususnya di pengembangan website, mungkin istilah domain dan subdomain sudah tahu. Tetapi tidak ada salahnya saya akan jelaskan dulu biar nantinya tidak ada salah paham. Oke, kita langsung dari awal saja. Kita mengenal subdomain. Subdomain adalah bagian dari domain yang berada di depan utama dan dipisahkan oleh tanda titik ya. Contohnya di sini kita mendapatkan pemilu2024.kpu.go.id. Maka pemilu 2024 ini adalah subdomain dari kpu.go.id. Jadi untuk domain utamanya tentu saja ini adalah kpu.go.id. Tujuannya adalah subdomain memungkinkan organisasi konten ataupun fungsionalitas yang terpisah di bawah domain utama seperti ini ya. Dan pengaturan ini dilakukan di zone editor di server ya. Kebetulan saya juga memiliki 3 domain ya. Yang satu ada server di server Singapura, yang satu di Eropa, dan satu lagi ada di Amerika ya untuk servernya. Kenapa saya tidak menggunakan lokal? Karena ini masalah traffic. Kecuali kalau trafficnya full Indonesia, pasti saya menggunakan server lokal. Oke, kita lanjut. Untuk Info Publik Pemilu ini teman-teman bisa akses di pemilu 2024 ya, seperti saya jelaskan barusan ini. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Ini untuk IP-nya kebetulan menggunakan 8.48 sekian. Nah, kemudian untuk Sirekap sendiri menggunakan 4 ini ya, 4 subdomain. Di sini saya mohon maaf ya tidak full ya. Saya tidak jelaskan full. Pertama yaitu objek formulir Sirekap ya. Untuk objek formulir Sirekap ini memiliki subdomain terpisah. Kemudian ada objek data Sirekap, ini juga subdomainnya terpisah. Kemudian untuk login page Sirekap juga terpisah. Ini IP-nya berbeda-beda ya. Jadi Sirekap ini menggunakan beberapa subdomain ya. Berbeda dengan ini ya, dengan Info Publik Pemilu. Oke, kita langsung ke bagian B1 ya. Kita langsung melakukan analisa subdomain untuk subdomain pemilu ini ya, pemilu2024.kpu.go.id. Di sini saya melakukan cek subdomain location ataupun IP location ya. Kebetulan ini jika teman-teman lihat di gambar, ini ada yang lokasinya di Prancis, di Amerika, di Singapura. Ini hanya contoh ya. Sebenarnya kalau pengecekannya cara seperti ini masih sedikit sebenarnya. Bahkan untuk lokasi server untuk ini ya, untuk Info Publik Pemilu ini banyak banget ya, jumlahnya puluhan. Ini saya hanya ambil sampel saja. Maka kemungkinan setiap teman-teman ngecek ini ya, untuk lokasi server ini untuk Info Pemilu ini kemungkinan akan selalu berubah. Tapi nanti di bawah saya akan berikan gambarannya secara menyeluruh. Oke, kita langsung ke propagansi ya. Nah, ini sebelum propagansi ini teman-teman bisa lihat dulu ya. Ini kebetulan untuk ini ya. Kebetulan sama sih, walaupun lokasinya di Perancis, tetap dia organisasinya menggunakan Alibaba Cloud ya. Untuk ISP-nya ini Zhejiang Taobao Network. Kemudian ini yang lokasi di Amerika juga sama sih, masih termasuk Alibaba Cloud ya. Kemudian yang di Singapura juga ini masih Alibaba Cloud ya. Oke, kita langsung ke propagansi DNS. Ini saya tidak perlu
ini ya membaca lagi teman-teman, ini tinggal ikuti saja. Ini kita akan mengecek propagasi DNS untuk info publik pemilu. Di sini saya juga jelaskan dulu ya untuk singkat saja. DNS propagasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyebarkan perubahan pada pengaturan DNS domain ke seluruh server DNS di internet di seluruh dunia ya. Ketika Anda mengubah pengaturan DNS, perubahan tersebut memerlukan waktu agar diakui oleh semua server DNS di dunia. Proses ini bisa berlangsung beberapa jam hingga 48 jam. Ya memang betul, terkadang kita melakukan propagasi DNS. Ketika saya membuat domain itu propagasinya tidak di seluruh dunia, domain kita yang baru dibikin langsung bisa diakses ya. Malahan itu masih error ya. Dan selama itu beberapa pengguna mungkin melihat informasi lama sementara ataupun ada yang baru, intinya begitu ya. Nah di sini untuk propagasi untuk info publik pemilu ini saya sampling saja ya. Ini cukup bagus ya untuk teman-teman. Ini untuk propagasinya ini saya ambil sampling saja. Ini peta penyebarannya teman-teman bisa lihat ya. Nah ini teman-teman bisa lihat. Ini cukup bagus ya. Kemudian kita lanjut ke poin D1. Ini saya membahas masalah konten delivery network atau istilah CDN biasanya ya untuk situs info publik pemilu ya. Kita kenalan dulu apa itu CDN. CDN adalah jaringan server yang tersebar di lokasi geografis yang berbeda untuk menyimpan salinan konten suatu website. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan kinerja dan kecepatan pengiriman konten kepada pengguna dengan mengurangi jarak fisik antara server dan pengguna akhir. Jadi CDN ini dapat membantu mempercepat pengiriman konten web dengan menyimpan salinan konten di server-server yang tersebar di berbagai dunia ataupun di berbagai lokasi ya. Dan ini dapat membantu mengurangi latensi ataupun dapat meningkatkan kecepatan pemutaran halaman dan mengoptimalkan pengalaman pengguna. Ini untuk info pemilu ini sudah saya cek dan memang ini menggunakan CDN ya. Ini kebetulan CDN-nya masih menggunakan terhubung ke Alibaba ya. Nah, ini jadi pertanyaannya yang krusial ya. Nah, di sini teman-teman mungkin sering mendengar, lokasi ini info publik pemilu ini ada di Singapura. Itu tidak ya. Ini tidak ya. Tidak di Singapura saja sebenarnya ini. Ini saya berikan gambaran lokasi semuanya ya. Ini teman-teman bisa lihat lokasi server pemilu dan info pemilu ini berada di seluruh dunia. Jadi saya ini cantumkan yang berada di seluruh dunia berdasarkan konten delivery network ya ataupun CDN ini. 1. Di Singapura, Australia, Rusia, Tokyo, Berlin, Oslo, Sydney, New Delhi, London, Tel Aviv. Ini ya, tinggal baca Seattle, Los Angeles, Roma, Frankfurt, Milan, Seoul, Dublin, New York, Hong Kong. Nah, mungkin teman-teman, ini di Cina ya gitu. Ini ada ya. Padahal tampak monolos itu saya capek sih bacanya. Buenos Aires, Hamburg, Jakarta sudah pasti. Bentar, yang Singapura harusnya ada. Singapura. Singapura ada ya, paling atas. Nah, ini ya. Jadi ini lokasi servernya yang terbaca di internet ya. Apakah ini lokasi server sebenarnya? Tidak ya, ini tidak. Nah teman-teman, jika bisa teman-teman lihat ya, jadi teman-teman yang terbaca itu ada yang di Prancis, ada yang di Singapura, ada yang di Amerika, ada yang di Tokyo, di Jerman, di mana ya, pada dasarnya memang ada di mana-mana begitu ya. Ini saya teman-teman bisa lihat bagian server ya. Ini kebetulan untuk info pemilu ini dari KPU ini menggunakan web server dari Tengin web server. Kita langsung scroll ke bawah saja. Ini apaan sih Tengin web server ini? Nah, ini saya jelaskan ya. Jadi info publik pemilu ini menggunakan Tengin web server. Tengin adalah sebuah server web open source ya. Jadi ini sebuah web aplikasi yang bersifat open source ya, yang dikembangkan oleh Alibaba Group. Nah, ini kembali lagi ke Alibaba Group. Ini adalah varian dari server web NIC ya. Mungkin teman-teman sebagai developer web sudah tahu lah untuk web NIC, dan dirancang khusus untuk menangani lalu lintas web tingkat tinggi dengan efisiensi tinggi. Tengin menyertakan beberapa perbaikan dan penyesuaian dibandingkan dengan NIC, terutama untuk mengoptimalkan kinerja dan kehandalan pada skala besar. Pengelola dan pengembangan utama dari Tengin adalah Alibaba Group, sebuah perusahaan e-commerce dan teknologi terkemuka yang berbasis di Tiongkok. Nah, ini mungkin teman-teman server Sirekap, server
info pemilu ada di Cina. Nah, ini mungkin ini ya. Kalau ini untuk TNG-nya sudah fix ya. Untuk web servernya memang menggunakan Tengin. Tentu saja Tengin ini dikembangkan oleh Alibaba Group ya, yang lokasinya ada di Tiongkok. Tengin digunakan secara luas dalam ekosistem Alibaba untuk mendukung situs web mereka dengan lalu lintas tingkat tinggi. Meskipun dikembangkan dan di-maintain oleh Alibaba, Tengin bersifat open source, yang berarti kode sumber dapat diakses dan dimodifikasi oleh pengembang. Contohnya kalau dalam sistem komputerisasi ini, mungkin teman-teman tahulah seperti Kali Linux ya, itu kita bisa modifikasi sistem ya. Berbeda dengan Windows, itu ada keterbatasan ataupun kita tidak bisa memodifikasi sistem. Contohnya seperti itu ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini screenshot untuk Tengin web server. Sebenarnya ini halamannya cukup banyak ya. Saya tidak akan jelaskan untuk info publik pemilu ini menggunakan web server Tengin versi berapa. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ini ada ya. Jadi Alibaba Group ya. Ini screenshotnya yang ini untuk menginstal Tengin. Oke, kita lanjut ke Cinem Record. Cinem Record untuk situs info pemilu ya. Di sini juga saya jelaskan singkat ya, biar teman-teman sama-sama tahu itu apa itu Cinem Record. Cinem ataupun canonical name ya, begitu, adalah jenis catatan DNS yang digunakan untuk mengarahkan satu domain ke domain lainnya. Cinem digunakan untuk membuat alias ataupun pengganti suatu domain. Ketika pengguna mencoba mengakses domain memiliki Cinem, mereka secara otomatis diarahkan ke domain yang sudah ditentukan dalam catatan Cinem tersebut. Cinem sering digunakan untuk mengaitkan subdomain dengan domain utama atau menyediakan alias untuk layanan ataupun host tertentu di internet. Jadi itu secara singkatnya ya. Di sini saya cek untuk Cinem info pemilu ini, teman-teman bisa lihat canonical name-nya ini untuk info pemilu ini kebetulan mengarah ke cdn.gslb.com ya. Tetapi tetap saja walaupun dia menggunakan kanonik dari CDN ya, ini sudah pasti ya, seperti saya jelaskan, ini masalah CDN ya. Saya tidak perlu jelaskan lagi, ini masalah CDN di atas. Nah, teman-teman jika lihat di sini, ini sama ya, tapi belakangnya ada CDN GSLB. Jadi sudah pasti ini kanonikalnya menggunakan CDN Alibaba ya. Tetapi jika teman-teman lihat di bawah ya, perhatikan gambar. Nah, ini name servernya mengarah ke KPU ataupun ke domain utama KPU ya. Ini bisa teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian name server. Name server info publik pemilu. Ini juga saya jelaskan secara singkat ya. Name server ataupun server name adalah sebuah server komputer yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan nama domain ke alamat IP. Name server menyimpan informasi DNS yang mencocokkan nama domain dengan rekaman IP yang sesuai. Jadi secara singkat, name server berperan sebagai panduan dalam mengarahkan permintaan pengguna untuk suatu nama domain ke alamat IP terkait dan memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web ataupun layanan dengan menggunakan domain yang mudah diingat. Nah, di sini juga saya berikan gambaran ya untuk name servernya. Kebetulan untuk name server ini ya, ini kita fokus ke ns3 sih sebenarnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya di gambar ns3.kpu.go.id. Jadi kita ambil yang ns3 saja. Teman-teman bisa lihat di ns3 ini ada alamat IP, kemudian ada AS number-nya. Nanti di bawah ada penjelasan apa itu AS number dan bagaimana ini pembahasan seputar IP ini. Oke, kita langsung ke AS number saja ya. Ini AS number-nya ada di 132647 ya. Oke, kita akan mengecek AS number untuk info publik pemilu. Ini AS number-nya ya. Di sini juga saya jelaskan ataupun rinciannya secara singkat seputar AS number. AS number ataupun autonomous system number ataupun adalah identifikasi nomor yang digunakan dalam jaringan komputer dan internet. Setiap AS number mewakili suatu sistem otonom ya yang mengelola dan mengoperasikan jaringan internet secara mandiri. Yang dimana sistem otonom ini dapat terdiri dari satu ataupun lebih rangkaian IP dan diatur oleh satu
entitas ataupun organisasi tunggal. AS number diperlukan untuk mengidentifikasi rute-rute ya jaringan di internet menggunakan protokol Border Gateway Protocol ya. AS number membantu dalam pengalokasian dan pemberian identifikasi unik bagi entitas ataupun penyedia layanan internet. Jadi AS number ini sangat berperan penting dalam manajemen dan pengaturan lalu lintas internet di tingkat sistem otonom. Ini saya contohkan ya. Untuk AS number untuk info publik ini ya, ini saya ambil 2 saja untuk AS numbernya. Ini kebetulan AS numbernya ini ya, teman-teman bisa lihat ini pengolahnya tentu pengelola nama domain internet Indonesia, lokasinya ada di Jakarta. Ini kebetulan kalau nggak salah langsung Pandi. Oke ya benar, Pandi. Kemudian ada yang di Tangerang juga ya. Ini AS numbernya teman-teman bisa lihat. Ini Indonesia Network Information Center. Ini di Jakarta, di alamatnya di Cyber Building 11 TH Floor ya. Kayak itu ya. Kemudian lokasi server situs info publik pemilu yang sebenarnya ada di mana. Nah, ini teman-teman saya ambil data dari name server saja. Jadi untuk servernya berarti sama dengan domain utamanya ya. Nah, di sini teman-teman berarti masih ada di Jakarta ataupun berada di Tangerang ya. Nah, begitu ya. Ini saya berikan cuplikannya. Jadi untuk lokasi server sebenarnya info publik pemilu ini sama dengan domain utamanya dari KPU itu sendiri. Oke, jadi di sini saya tutup dulu ya karena durasinya kepanjangan dan ini saya bersambung. Nanti di video selanjutnya kita akan analisa seputar server dari Sirekap. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf jika kepanjangan. Dan berdasarkan analisa kali ini, server info publik pemilu yang aslinya tetap berada di Indonesia. Sekian dan terima kasih.